Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali jumpa kita pada malam hari ini, tentunya mari sama kita bersyukur kepada Allah. Tidak terasa kita sudah berada di malam ke-14 Rajab yang mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur oleh Allah, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian umat di akhir zaman. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, topik kita pada malam hari ini akan berbicara tentang manusia yang dimuliakan Allah, waktu yang dimuliakan Allah, dan yang ketiga tempat yang dimuliakan Allah. Manusia, tempat dan waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada umumnya Allah Subhanahu wa taala telah menggarisbawahi di dalam Al-Qur'an, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, tidak ada kehendak Allah yang sia-sia. Semua ada tujuan, semua ada maknanya. Sehingga kita akan melihat satu persatu apa yang menjadi kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Karena pada hakikatnya ketiga macam ini merupakan makhluk Allah. Manusia itu makhluk Allah, waktu itu pun makhluk Allah, kemudian tempat pun itu adalah makhluk Allah. Yang pertama, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah manusia yang dimuliakan oleh Allah? Di dalam Al-Quran dikelompokkan oleh Allah dalam 4 kelompok. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Ini 4 kelompok besar manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama minan nabiyyin, kelompok para nabi, para rasul. Ini tentunya sudah menjadi pemahaman kita semua. Para nabi dan rasul itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari klaster iman, kalau kita membagi tentang keimanan, imannya para nabi, para rasul itu setiap saat bertambah. Ini kelompok yang pertama, minan nabiyyin. Yang kedua, kelompok yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang dimuliakan oleh Allah, kelompok yang kedua, wasiddiqin, orang-orang siddiq. Di antaranya yang mendapatkan gelar siddiq adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini kelompok yang mulia, orang-orang yang selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh beliau. Siddiq. Siddiq dalam ucapan, siddiq dalam perbuatan, bahkan siddiq dalam rasa. Yang ketiga,
kelompok manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Bahkan di dalam Al-Qur'an, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian berkata, janganlah kalian beranggapan bahwa mereka para syuhada yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka dalam keadaan hidup. Inilah kemuliaan para syuhada. Mereka tidak dianggap mati oleh Allah, mereka dihidupkan oleh Allah. Wala taqul, janganlah kalian berkata, beranggapan bahwa mereka mati, tapi mereka dalam keadaan hidup. Inilah orang-orang syuhada. Yang keempat, wassalihin, orang-orang saleh, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu tagarrub ila Allah, yang saleh ucapannya, saleh perbuatannya, saleh rasanya. Ini yang di dalam Al-Quran, wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallah wa kafa billahi alima. Mereka sebaik-baik teman pergaulan, sebaik-baik orang yang dijadikan teman, inilah 4 golongan. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran, anjing saja berteman dengan orang soleh masuk surga. Kalau kita baca dalam suratul Kahfi, bagaimana seekor anjing berteman dengan ashabul kahfi, ikut menemani di dalam goa, maka seekor anjing ini pun ikut masuk surga karena berteman dengan orang saleh. Maka betapa pentingnya memperhatikan teman, karena kata Nabi, agama seseorang tergantung teman duduknya, teman pergaulannya. Maka memperhatikan teman itu bagian dari cara kita menjaga agama. Teman itu cara kita menjaga akidah kita. Berteman dengan pandai besi akan kebagian asapnya. Berteman dengan tukang jual minyak wangi akan kebagian bau harumnya. Maka betapa pentingnya berteman itu, sehingga kata Nabi SAW, agama seseorang tergantung teman duduknya. Hadirin pemirsa Nutijan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga Nahdiyin di mana saja berada, 4 golongan ini kiranya menjadi perhatian kita. Kalau kita ingin berteman dengan kelompok para nabi, jelas para nabi sudah tidak ada. Ana khatamul anbiya wal mursalin wala nabiyya min ba'di. Kata Nabi Muhammad, aku penutup nabi dan rasul, wala nabiyya min ba'di, dan tidak ada nabi setelah aku. Kita mencari teman bergaul dengan orang-orang siddiqin yang semakin punah di akhir zaman. Kita mencari teman orang-orang yang syuhada, tidak seperti syuhada yang dipraktekkan seperti zaman ini, mengatasnamakan agama lalu mengadakan kerusakan, bom kiri kanan. Itu bukan syuhada. Para syuhada itu mereka yang benar-benar di jalan Allah. Kita hanya punya satu peluang, yakni orang-orang soleh. Dari 4 kelompok manusia yang dimuliakan oleh Allah ini, kita masih punya satu peluang, yakni mencari orang soleh, bergaul dengan mereka, taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berpesan, perhatikanlah dengan siapa kau bergaul, perhatikanlah dengan siapa kau berteman, karena teman kau akan selamat, karena teman kau akan celaka.
Perhatikanlah dengan siapa kau bergaul. Perhatikanlah dengan siapa kau berteman. Karena teman kau akan bahagia, karena teman kau akan binasa. Maka berteman atau memilih teman, siapa yang pantas jadi teman, itu salah satu cara kita menjaga akidah kita, menjaga agama kita. Karena kembali kepada yang disampaikan oleh Nabi, bahwa agama seseorang tergantung dengan siapa teman duduknya, teman pergaulannya. Kita ambil hal-hal yang sederhana. Berteman dengan orang yang rajin puasa, kita akan keikutan puasa. Berteman dengan orang ahli zikir, kita akan kebagian ikut rajin zikirnya. Karena teman persahabatan itu membentuk suasana. Maka ini 4 golongan manusia yang dimuliakan oleh Allah ini, wa hasuna ulaikar rafiqa, sebaik-baik teman pergaulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbicara tentang waktu yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Allah menjadikan waktu bilangan bulan itu ada 12 bulan. Lalu kata Allah, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, arba'atun hurum. Ada 4 yang istimewa, ada 4 yang mulia. Allah memilihkan kepada kita waktu-waktu yang istimewa. Allah memilihkan kepada kita waktu yang baik. An lo mengopanggolan to mulolo wilayah ngalo eya uti. Ma wilayah ngalo eya, ma ilatur lo eya. Ada bulan-bulan istimewa. Dalam seminggu ada 1 hari atau ada 1 malam yang istimewa. Malam atau hari Jumat. Sayyidul Ayyam. Olongnya lo dulahu. Itu dalam seminggu. Ada 1 waktu, ada 1 hari yang istimewa. Namanya hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian dalam setahun ada sebulan yang istimewa. Namanya bulan Ramadan. Sayyidul Syuhur. Tetapi dalam 1 bulan Ramadan ada 1 malam yang istimewa. Malam Lailatul Qadar. Ini waktu-waktu yang istimewa. Awqatus syarifah, waktu yang istimewa. Termasuk kita pada malam hari ini. Kita berada di bulan Rajab. Inna Rajaba syahrullahi. Rijibu itu hulalo eya. Maka ulama-ulama kita dulu, khususnya ulama-ulama lokal Gorontalo, sesuatu itu bulan Rajab, moponi kawala otorijibu, momayang ngobele torijibu, motali ototorijibu, semua itu Rajab. Kenapa? Karena tabaruk, mengharap keberkahan di bulan yang mulia. Mengharap keberkahan di bulan yang mulia. Bulannya Allah. Wa sya'bana syahri. Kemudian kata Nabi, Sya'ban itu bulanku. Bulan yang penuh syafaat Nabi. Wa Ramadhana syahru ummati, dan Ramadan itu bulannya umatku. Ini bulan-bulan istimewa, waktu-waktu istimewa. Dalam semalam ada 1/3 malam yang istimewa, waktu-waktu tahajud. Jadi Allah sengaja memilihkan untuk kita waktu-waktu istimewa ini, yang bisa kita gunakan untuk bermunajah, yang bisa kita gunakan untuk berdoa, untuk beribadah, berzikir. Disediakan waktu istimewa. Sehingganya kalau kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya Imamul Ghazali, itu berdoa itu salah satu adabnya memperhatikan waktu. Memperhatikan waktu, lihat waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Ketika hujan turun pertama, itu waktu istimewa.
ketika khatib di atas mimbar. Itu waktu istimewa untuk berdoa. Jadi memang dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kita waktu-waktu yang istimewa. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Ini Allah ciptakan langit bumi. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, lalu Allah menghiasi bumi itu dengan siang dan malam. Siang dan malam itu apa? Ganjil dan genap, suka dan duka, senang dan gembira, panas dan dingin. Itu lail wan nahar, perhiasan bumi. Kita akan ketemu siang, kita akan ketemu malam, kita akan ketemu panas, kita akan ketemu dingin. Waqtilafil laili wan nahar, itulah waktu-waktu yang dijadikan oleh Allah. Untuk apa Allah jadikan ini? La ayatil li ulil albab. Semua Allah jadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Hadirin pemirsa Nutijen di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita berada di waktu yang istimewa di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu ini dengan sebaik-baiknya sembari kita menyongsong datangnya bulan Ramadan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, pertemukan kami dengan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya bulan Ramadan. Jauh masih bulan Rajab, Nabi sudah siap-siap menunggu datangnya Ramadan. Sebaliknya pun seperti itu. Betapa istimewanya bulan Rajab dijadikan oleh Nabi bulan menunggunya Ramadan. Ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat, warga Nahdiyin rahimakumullah. Yang ketiga, setelah kita bicara tentang manusia yang dimuliakan oleh Allah, waktu yang dimuliakan oleh Allah, dan yang ketiga, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Karena manusia itu berkaitan dengan waktu, manusia berkaitan dengan tempat. Tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Makkahul Mukarramah. Tempat yang istimewa, yang kalau orang beribadah pahalanya 2 rakaat salat seperti 10.000 pahalanya di luar Makkah. Yang kedua Madinatul Munawwarah, Madinah yang memancarkan cahaya. Tempat di mana jasad yang mulia dimakamkan di tanah itu, atau yang kita kenal dengan Raudhatun Nabi di Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini yang sering orang lupa. Orang sering ingat Makkah, orang sering ingat Madinah, lupa dengan Masjid Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa itu kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa itu masjid kiblat pertama. Lalu Allah alihkan ke Ka'bah. Sehingga ada yang namanya Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat. Karena ketika Nabi sholat di situ, tiba-tiba perintah untuk pindah kiblat. Maka Nabi pindah kiblat. Masjid Kiblatain. Nah, ini tempat-tempat yang mulia. Ka'bah, Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Tapi semuanya punya keunikan,
punya keunikan. Kalau kita bicara Ka'bah, kalau kita bicara Makkah, di dalam Makkah ada Ka'bah, dalam Ka'bah ada Hajar Aswad. Semakin ke dalam semakin mulia. Di Madinah pun seperti itu. Di Madinah ada Nabawi, di Nabawi ada Raudah. Di Raudah ada makam Nabi sallallahu alaihi. Semakin ke dalam semakin mulia. Sama halnya dengan tubuh manusia. Dalam jasad ada ruh. Dalam ruh ada qalb, ada fuad, bukan qalb, fuad yang lebih halus dari qalb. Ada fuad, dalam fuad ada sir, dalam sir ada aku, kata Allah. Semakin ke dalam semakin mulia. Ini tempat-tempat yang mulia. Sehingganya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang Allah jadikan sempurna itu diri manusia. Karena semakin ke dalam semakin ketemu Allah. Semakin ke dalam semakin ketemu Allah itu ada di mana. Makanya tempat-tempat yang mulia ini menjadi tempat yang poros peribadatan umat-umat beragama. Yang mudah-mudahan tahun ini akan kembali dibuka. Orang-orang beribadah haji yang beberapa tahun terakhir karena virus corona tertunda. Karena alhamdulillah kalau kita perhatikan sudah mulai ada masuk jamaah umrah. Ini tempat peribadatan yang mulia. Dari berbagai macam penjuru negara. Dari kulit hitam, kulit putih, pejabat, bukan pejabat datang beribadah di sana. Karena memang ini tempat yang mulia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadal baladil amin. Hada al-balad. Ini adalah negara al-amin, negara yang aman. Negara yang amin, yaitu Makkah dan Madinah. Disumpah oleh Allah sebagai negara yang aman. Itu luar biasa. Sehingga saking nikmatnya beribadah di sana, saking berkahnya tempat itu, saking suasana ruhaniyah itu sangat besar. Kadang orang sakit lupa dengan sakitnya. Orang yang capek lupa dengan capeknya. Orang yang susah lupa dengan susahnya. Karena begitu pusaran keberkahan itu. Tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk Mekah, di Mekah ada Masjidil Haram. Kita masuk ke dalam ada Maqam Ibrahim, ada Rukun Yamani, ada Rukun Hajar Aswad, ada Sumur Zamzam. Semua tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ke sana tabarruk, mengharap berkah Allah di tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Orang berbondong-bondong ke Hajar Aswad, berhimpit-himpitan, berdempet-dempetan hanya untuk bisa menyentuh Hajar Aswad. Kenapa? Ada keberkahan Allah. Sama dengan bulan Rajab. Kenapa orang-orang tua kita, ulama-ulama kita mau nikah itu dari rijibu? Karena ada keberkahan, berkahnya waktu. Sama dengan kita santri. Kenapa cium tangannya ulama? Karena ada berkahnya ilmu. Ilmunya para ulama yang nyambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seolah-olah dia cium tangan kiai tembus sampai kepada jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkahan. Itu tabarruk. Itu tabarruk. Padahal tanpa Ka'bah pun Allah ada. Tanpa Hajar Aswad pun Allah ada. Sehingga itu yang jadi ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika akan menyentuh Hajar Aswad, wahai batu, jika aku tidak melihat engkau disentuh oleh Nabi, aku tidak akan menyentuhmu. Jika aku tidak melihat engkau dicium oleh Nabi, aku tidak akan menciummu. Tapi aku melihat engkau dicium, disentuh oleh Nabi, maka aku akan menciummu, aku akan menyentuhmu. Karena ada keberkahan Allah, ada keberkahan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Apalagi kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, kita filosofi tempat Makkatul Mukarramah, Mekah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Mekah itu dimuliakan oleh Allah? Karena di sanalah jasad itu dilahirkan. Jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu fi Makkah. Beliau lahir di Makkah. Kemudian Madinatul Munawwarah, Madinah yang memancarkan cahaya. Madinah yang bercahaya. Karena di sanalah jasad itu dikuburkan. Jasad sang cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua ini hanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mendapatkan satu-satunya manusia yang diberi oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatnya Ka'bah, rahmatnya Madinah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum sempat ke Ka'bah, yang belum sempat ke Madinah, yang belum sempat berkunjung ke tanah suci, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah rahmat seluruh alam. Rahmatnya tempat-tempat yang penuh rahmat. Rahmatnya tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nutijan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita pahami ketiga esensi ini, manusia yang dimuliakan oleh Allah, waktu yang dimuliakan oleh Allah, dan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus bertabarruk mengharap keberkahan Allah lewat sesuatu yang ada berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sederhana dalam pengertian kita manusia, yang sering saya sampaikan bahwa kalau kita berteman, bergaul dengan pejabatlah atau dengan orang-orang besar, maka urusan kita ada kemudahan. Karena kita berteman dengan mungkin Kapolda atau mungkin dengan Kapolri, ada kemudahan dalam urusan duniawi. Bagaimanakah dengan urusan akhirat? Ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh, ketika kita berteman dengan orang-orang soleh, maka carilah orang soleh, jadikan mereka tempat bergaul. Jadikan mereka tempat duduk-duduknya kita, tempat majelisnya kita, majelis orang soleh. Sehingga urusan akhirat pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sedikit menambah wawasan kita, lebih dan kurang tolong disempurnakan. Ya, kita akhiri dengan doa dan harapan yang sama. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara kita yang terpapar virus corona, varian yang baru maupun yang lama, semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kekuatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sehat. Semoga daerah kita dilindungi oleh Allah, ulama-ulama kita dijaga oleh Allah, guru-guru kita dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.